Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Aulia Fajri dengan NIM 2416050015. Di sini saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya dengan membawakan materi tentang pokok konsep dan hak kepemilikan dalam fikih muamalah. Pokok konsep hak dan kepemilikan dalam fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan bagian dari fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang harta, ekonomi, dan transaksi. Salah satu konsep paling mendasar dalam fikih muamalah adalah hak dan kepemilikan, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi berkaitan langsung dengan siapa yang berhak atas suatu harta dan bagaimana cara memanfaatkan secara sah menurut syariah. Islam memandang bahwa ada hakikatnya seluruh harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan syariah agar tidak menimbulkan kezaliman, penindasan maupun kerusakan sosial. Pokok-pokok konsep hak dan kepemilikan. Yang pertama, ada pengertian hak dalam fikih muamalah. Yang kedua, ada macam-macam hak. Yang ketiga, pengertian kepemilikan. Yang keempat, macam-macam kepemilikan. Yang kelima, sebab-sebab kepemilikan. Yang keenam, batasan kepemilikan menurut syariah. Yang ketujuh, hubungan hak dan kepemilikan dalam muamalah. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian hak. Hak dalam fikih muamalah adalah kekuasaan atau kewenangan yang ditetapkan oleh syariat kepada seseorang terhadap sesuatu, baik berupa benda, manfaat, maupun tuntutan hukum yang wajib dihormati oleh pihak lain. Hak tidak selalu berbentuk harta, tetapi juga bisa berbentuk manfaat, seperti hak menggunakan barang, hak menempati rumah, atau hak menuntut kewajiban dari pihak lain. Selanjutnya ada yang nomor 2, yaitu macam-macam hak. Macam-macam hak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hak Allah, hak manusia, dan hak gabungan. Kita akan membahas satu persatu. Dari haknya Allah, yaitu hak yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti zakat, larangan riba, dan larangan penipuan. Selanjutnya ada hak manusia, yaitu hak individu atas harta atau manfaat tertentu, seperti hak kepemilikan, hak upah, dan hak ganti rugi. Dan selanjutnya ada hak gabungan, yaitu hak yang mengandung unsur hak Allah dan hak manusia, seperti hukuman pidana dan kewajiban nafkah. Selanjutnya itu ada yang nomor 3, itu ada pengertian kepemilikan atau al-milkiyah. Kepemilikan dalam fikih muamalah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat, sehingga orang tersebut berhak memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Kepemilikan bukan hanya menguasai fisik, tetapi harus diakui secara syar'i. Selanjutnya nomor 4 ada macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari kepemilikan individu, yaitu kepemilikan pribadi atas harta seperti rumah, tanah, dan uang. Dan selanjutnya ada kepemilikan umum, yaitu harta yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, seperti air, jalan, dan fasilitas umum. Kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, seperti pajak dan aset negara. Selanjutnya yang kelima ada sebab-sebab kepemilikan. Kepemilikan dapat diperoleh melalui, yang pertama ada akad yang sah, yaitu jual beli, sewa, dan hibah. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada pemberian atau hibah dan sedekah. Nomor 4 ada usaha dan kerja. Yang kelima penguasaan atas barang
mubah yang belum dimiliki orang lain. Yang keenam, ada batasan kepemilikan menurut syariat. Islam memberikan kebebasan memiliki harta, namun dengan batasan cara memperoleh harta harus halal, pemanfaatannya tidak boleh merugikan orang lain, tidak digunakan untuk perbuatan maksiat, ataupun wajib menunaikan hak orang lain seperti zakat dan nafkah. Selanjutnya yang terakhir nomor 7, yaitu hubungan hak dan kepemilikan dalam fikih muamalah. Hak dan kepemilikan saling berkaitan. Kepemilikan menimbulkan hak dan hak harus dijaga agar kepemilikan tidak disalahgunakan. Dalam fikih muamalah, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum menjadi prinsip utama agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Baik, mungkin sekian video saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.